Seorang ibu tidak pernah berteriak saat disakiti. Ia hanya diam, lalu perlahan menghilang. Nina bukan mati hari ini. Ia mati sedikit demi sedikit setiap pagi. Setiap tetes keringatnya bukan untuk mimpi, tapi untuk menunda kematian anaknya dari kemiskinan. Ia menyiksa tubuhnya sendiri, bekerja tanpa istirahat, menahan sakit tanpa suara, bahkan mengikat perutnya sendiri agar masih bisa berdiri. Semua orang bilang dia kuat, tapi tak ada yang tahu di balik senyumnya paru-parunya berdarah. Ia punya satu ketakutan terbesar, bukan mati, tapi pulang tanpa masa depan untuk anaknya. Dan malam ini tubuhnya akan menyerah. Pertanyaannya satu, apakah pengorbanan seorang ibu akan dibalas sebelum nyawanya habis? Atau cerita ini akan berakhir dengan penyesalan yang terlambat? Jangan kemana-mana. Kisah ini akan menghantam perasaanmu sampai akhir. Jam dinding di kamar kontrakan kecil itu berdetak pelan, seolah ikut lelah bersama penghuninya. Angka menunjukkan pukul 3.47 pagi. Di sudut ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter, Nina berdiri di depan cermin tua yang retaknya membelah wajahnya menjadi dua. Separuh terlihat kuat, separuh lagi menyimpan kelelahan yang nyaris runtuh. Ia menarik nafas panjang. Tangannya gemetar saat mengikat rambut yang mulai menipis. Bukan karena usia, Nina baru 32 tahun, melainkan karena tubuhnya sudah lama diperas tanpa jeda. Seragam kerjanya kusam, warnanya tak lagi jelas, tapi ia tetap memakainya dengan rapi. Bagi Nina, kerapian adalah sisa harga diri terakhir yang ia jaga. Di atas kasur tipis tanpa sprei, sebuah ponsel murah menyala, foto seorang anak laki-laki terpampang di layar. Wajah lugu, senyum polos, dan mata yang penuh harapan. Raka. Nina menatap foto itu lama, sangat lama. "Doain ibu ya nak," bisiknya lirih, seakan Raka bisa mendengar dari ratusan kilometer jauhnya. 5 tahun lalu, hidup Nina jauh berbeda. Ia masih tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidup sederhana tapi hangat. Suaminya bekerja sebagai kuli bangunan, dan Raka selalu menunggu di teras setiap sore, berharap ayahnya pulang membawa jajanan murah. Namun satu sore hujan mengubah segalanya. Suaminya meninggal tertimpa reruntuhan bangunan. Tak ada asuransi, tak ada tabungan. Yang tersisa hanya utang, duka, dan seorang anak yang masih memanggil ayahnya setiap malam. Nina tak sempat lama-lama berduka. Dunia terlalu kejam untuk memberi waktu. Ia menjual perhiasan terakhir peninggalan ibunya, meminjam uang sana-sini, dan mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya, meninggalkan Raka. Hari keberangkatan itu, Raka memeluk kakinya erat. "Ibu jangan lama-lama ya." Nina mengangguk sambil menahan tangis. Ia tak berani berjanji. Kini, bertahun-tahun kemudian, Nina hidup di kota yang asing, bukan sebagai siapa-siapa, hanya seorang TKI perempuan yang bekerja tanpa nama, tanpa suara, tanpa hak untuk mengeluh. Pagi hingga malam ia bekerja di pabrik. Tangannya kasar, kukunya menghitam, dan punggungnya sering nyeri seperti ditusuk jarum. Hari-hari Nina berjalan dengan pola yang sama. Bangun sebelum subuh, berangkat kerja saat orang lain masih terlelap, pulang larut malam dengan tubuh nyaris roboh, makan seadanya, tidur sebentar, lalu mengulang semuanya lagi. Namun ada satu momen yang selalu ia tunggu, video call dengan Raka. Setiap menerima gaji, hal pertama yang ia lakukan bukan membeli kebutuhan sendiri, melainkan mengirim uang ke kampung, untuk biaya sekolah, untuk seragam, untuk buku, untuk mimpi. "Bu, Raka juara kelas lagi," kata anak itu suatu malam dengan bangga. Nina senyum lebar meski matanya berkaca-kaca. Pintar anak ibu. Di balik layar ia memijat dadanya yang sesak. Nafasnya pendek, kepalanya sering pusing, tapi semua itu ia abaikan. Baginya, sakit adalah hal sepele dibanding masa depan anaknya. Suatu pagi, Nina terlambat masuk kerja. Tubuhnya terasa berat, kepalanya berkunang-kunang. Saat ia memaksa berdiri, dunia seakan berputar. Ia terjatuh di lorong pabrik, lututnya terbentur lantai keras. Tak ada yang benar-benar peduli. Seorang mandor hanya berkata singkat, "Kalau masih bisa berdiri, kerja."
Nina bangkit dengan tertatih. Ia menggeretakkan gigi. "Bisa, saya bisa," jawabnya pelan. Bukan karena ia yakin, tapi karena ia tak punya pilihan. Malam itu di kamar kontrakan, Nina batuk keras hingga dadanya perih. Ada bercak merah di sapu tangan yang ia sembunyikan cepat-cepat. Ia menutup mata, menarik nafas panjang, lalu membuka ponsel. Pesan suara dari Raka masuk. "Ibu, Raka kangen." Air mata Nina jatuh tanpa suara. Di luar langit masih gelap, dan tanpa disadari Nina, ini baru permulaan dari luka panjang yang akan ia tanggung sendirian. Hari-hari Nina tidak lagi dibedakan oleh tanggal. Yang ia kenali hanya lelah dan lelah. Pagi, siang, malam, semuanya terasa sama. Tubuhnya bergerak seperti mesin tua yang dipaksa terus menyala, meski suaranya sudah berderit meminta berhenti. Sejak kejadian pingsan di pabrik, Nina tidak pernah benar-benar pulih. Namun, ia juga tidak pernah benar-benar beristirahat. Setiap kali rasa sakit datang, ia hanya menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, "Nanti saja, jangan sekarang." Ia mulai mengambil pekerjaan tambahan secara diam-diam, membersihkan gudang tua setelah jam kerja, mengangkat karung berat milik vendor lain, bahkan menerima tawaran lembur malam tanpa bayaran jelas. Semua itu ia lakukan dengan satu tujuan, menambah kiriman untuk Raka. Makan menjadi hal terakhir yang ia pikirkan. Dalam satu hari, kadang Nina hanya menelan kopi pahit dan sepotong roti keras. Perutnya sering perih, tapi ia membiarkannya. Setiap rupiah yang bisa dihemat berarti satu langkah lebih dekat pada masa depan anaknya. Di kamar kontrakan, Nina sering terbangun karena batu keras. Dadanya terasa seperti diremas, tenggorokannya panas. Kadang-kadang ada rasa logam di mulutnya. Ia meludah pelan ke kamar mandi dan darah tipis terlihat di wastafel. Nina menatapnya sebentar, lalu menyiramnya cepat-cepat. "Cuma kecapean," gumamnya, meski hatinya sendiri tak yakin. Suatu malam, tubuh Nina gemetar hebat saat bekerja mengangkat barang. Lututnya nyaris tak sanggup menopang. Seorang rekan kerja berbisik, "Kamu sakit, istirahatlah." Nina menggeleng. "Kalau saya berhenti, saya pulang tanpa apa-apa," jawabnya lirih. Ia tidak berani pulang sebagai orang gagal. Di kampung, Raka mulai berubah. Ia tumbuh lebih tinggi, lebih pendiam. Anak-anak lain sering diantar orang tua mereka ke sekolah. Raka berjalan sendiri. Saat ada acara sekolah, kursi untuk orang tua selalu kosong. Guru pernah bertanya, "Orang tuamu kemana?" Raka hanya tersenyum kecil. "Ibu kerja jauh." Kata jauh itu menyimpan jarak yang tak bisa diukur. Suatu hari, Nina menerima kabar bahwa biaya sekolah Raka naik. Seragam baru, buku tambahan, kegiatan ekstra. Angka-angka itu membuat dada Nina sesak. Ia menghitung uangnya berulang kali. Tidak cukup. Malam itu, Nina mengikat perutnya dengan kain panjang agar rasa nyeri berkurang. Ia tetap berangkat kerja meski langkahnya goyah. Saat menaiki tangga gudang, kakinya terpeleset, tubuhnya terhantam keras ke sisi besi. Rasa nyeri menjalar tajam ke rusuknya. Nina terdiam beberapa detik, mencoba bernafas. Air matanya keluar tanpa bisa ditahan. Tapi ia berdiri lagi, menahan sakit, menahan gemetar. Karena ia tahu tak ada yang akan menggantikannya. Pulang ke kamar kontrakan, Nina meringkuk sambil memeluk perut. Ia mengirim uang pada malam itu juga. Setelah itu ia merekam pesan suara untuk Raka. "Nak, ibu kirim uang lagi ya. Belajarnya yang rajin, jangan nakal." Suaranya terdengar normal, bahkan ceria. Padahal setelah pesan itu terkirim, Nina muntah di kamar mandi hingga tubuhnya lemas. Ia mulai sering berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin. "Sedikit lagi, bertahanlah." Namun setiap hari kata sedikit terasa makin jauh. Di pabrik, mandor mulai memperlakukannya lebih keras. Target ditambah, teguran lebih sering, ancaman pemotongan gaji selalu menggantung. Nina bekerja lebih cepat, lebih lama, lebih memaksa. Suatu malam, setelah kerja hampir 20 jam, Nina jatuh terduduk di lantai. Tangannya mati rasa, dunia berputar, suara-suara terdengar jauh. Yang ia lihat di benaknya hanya wajah Raka kecil berdiri di depan rumah sambil melambai. "Nak," bisiknya pelan sebelum gelap menelan pandangannya. Namun Nina terbangun kembali. Masih hidup, masih harus bekerja, masih harus bertahan.
Ia tidak menyadari satu hal, pengorbanannya telah berubah menjadi penyiksaan dan tubuhnya perlahan menyerah. Hari itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nina pulang kerja dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Bukan karena tubuhnya membaik, rasa nyeri di rusuknya masih menusuk setiap kali ia menarik napas. Melainkan karena kabar yang ia dengar siang tadi. Mandor memanggilnya ke ruang kecil di belakang pabrik. Suasananya tegang. Nina sempat berpikir ia akan dipecat. Tangannya dingin, keringat mengalir di pelipis. Namun kalimat yang keluar justru membuat dadanya bergetar. Kami butuh pekerja untuk proyek baru. Jam kerja lebih panjang, tapi gaji lebih besar. Nina menelan ludah. Berapa besar? Angka yang disebutkan membuat kepalanya berputar. Bukan karena sakit, tapi karena harapan. Dalam benaknya, angka itu berubah menjadi buku sekolah, seragam baru, tabungan kecil, dan satu mimpi yang sudah lama ia simpan rapat-rapat. Pulang. Malam itu di kamar kontrakan, Nina duduk lama sambil menatap dinding kusam. Untuk pertama kalinya ia membiarkan dirinya bermimpi. Ia membayangkan pulang ke kampung, memeluk Raka, mencium rambutnya, menyiapkan sarapan sendiri. Dadanya terasa hangat. Ia mengambil ponsel dan menulis pesan panjang untuk Raka. Jarinya bergetar, tapi bukan karena lelah. Nak, ibu dapat kerjaan lebih baik. Doain ibu sehat ya. Kalau lancar, ibu bisa pulang. Pesan itu dibaca cepat. Video call masuk. Wajah Raka muncul, lebih dewasa dari terakhir kali Nina ingat. Bu, beneran? Nina tersenyum lebar, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. Iya nak, kita tinggal sedikit lagi. Kata sedikit kali ini terasa nyata. Hari-hari berikutnya Nina bekerja dengan semangat baru. Ia bangun lebih pagi, berangkat lebih awal, dan pulang lebih larut. Proyek baru itu memang berat, target tinggi, pengawasan ketat. Kesalahan kecil bisa berujung potongan gaji. Tapi Nina menahannya. Setiap kali rasa sakit datang, ia membayangkan Raka mengenakan seragam sekolah baru. Setiap kali napasnya sesak, ia mengingat janji pulang. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, menyimpan uang dalam amplop kecil yang ia sembunyikan di bawah kasur. Setiap kali menghitungnya, hatinya berdebar. Tidak banyak, tapi cukup untuk menumbuhkan harapan. Untuk pertama kalinya, Nina membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Sebotol vitamin murah. Ia menelannya dengan patuh, seolah sedang belajar mencintai dirinya kembali. Namun proyek itu menuntut harga yang mahal. Jam kerja semakin gila. Kadang Nina tidak tidur 2 hari penuh. Matanya cekung, wajahnya pucat. Rekan-rekannya mulai bertanya-tanya. Kamu kenapa maksa banget? Nina hanya tersenyum. Sedikit lagi. Malam itu, Nina bekerja sendirian di area belakang. Lampu redip, udara dingin menusuk. Tangannya gemetar saat mengangkat barang berat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dadanya terasa seperti ditekan benda besar. Ia berhenti sejenak bersandar pada dinding. Napasnya terengah-engah. Jangan sekarang, bisiknya. Ia teringat suara Raka. Ibu sebentar lagi pulang. Kata-kata itu menjadi cambuk sekaligus penopang. Di sela kelelahan, Nina mulai menyiapkan rencana pulang. Ia menghitung hari, menghitung uang, menghitung kemungkinan. Ia bahkan menuliskan daftar kecil di buku lusuh. Oleh-oleh untuk Raka. Namun di balik semua itu, tubuh Nina diam-diam memberi tanda bahaya. Batuknya makin sering, darah di sapu tangan makin jelas. Kepalanya sering terasa berat. Penglihatannya sesekali kabur. Suatu pagi saat berdiri di depan cermin, Nina terkejut melihat bayangan dirinya sendiri. Wajahnya tirus, matanya cekung, bibirnya pucat. Ia nyaris tak mengenali perempuan di depannya. Ini cuma capek, katanya cepat, menolak rasa takut yang muncul. Malam itu Nina merekam video untuk Raka. Ia duduk rapi, menyalakan lampu agar wajahnya terlihat cerah. Nak, ibu sehat, jangan khawatir, ibu kuat. Video itu penuh senyum. Setelah selesai, Nina mematikan kamera. Lalu batuk keras hingga tubuhnya membungkuk kesakitan. Ia menyeka darah di bibirnya dengan tangan gemetar. Untuk sesaat ketakutan menyelinap.
tapi ia menekannya dalam-dalam. Karena Nina percaya, jika ia bisa bertahan sedikit lama lagi, semua penderitaan ini akan terbayar. Ia tidak tahu bahwa harapan itu yang kini menghangatkannya adalah puncak terakhir sebelum segalanya runtuh. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Nina bangun dengan kepala berat dan pandangan berkunang-kunang. Udara terasa pengap, napasnya pendek-pendek. Ia duduk lama di tepi kasur, menunggu dunia berhenti berputar. Di ponselnya ada pesan dari Raka yang belum ia balas. "Bu, hari ini Raka ujian." Nina tersenyum kecil. Ia ingin merekam pesan penyemangat, tapi suaranya serak. Dadanya terasa seperti ditindih batu besar. Namun seperti biasa, ia berdiri, memaksakan kaki melangkah. Ia sudah terlalu jauh untuk berhenti. Di lokasi proyek, suasana tegang. Target dinaikkan. Mandor mondar-mandir dengan wajah dingin. "Barang harus selesai hari ini," teriaknya. Nina mengangguk. Tangannya mulai bekerja otomatis. Angkat, susun, pindahkan, ulangi. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dunia terasa makin sempit. Suara-suara terdengar jauh, seperti tenggelam di dalam air. Saat mengangkat beban terakhir, dadanya tiba-tiba nyeri hebat. Napasnya tersendat, lututnya gemetar. Nina mencoba bertahan, tapi pandangannya menggelap. Ia jatuh. Bukan jatuh pelan, tubuhnya menghantam lantai keras dengan suara berat. Seketika, semua orang terdiam. Beberapa berteriak. Nina mencoba membuka mata, tapi dunia berputar cepat. Suara sirina terdengar samar. Di tengah kesadarannya yang pecah, Nina melihat satu bayangan. Raka kecil, berdiri sambil memanggilnya. "Bu." Lalu semuanya gelap. Nina terbangun di ruang putih yang dingin. Bau obat menusuk hidung. Suara mesin berbunyi pelan. Tangannya terasa berat. Saat ia mencoba bergerak, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Seorang dokter berdiri di samping ranjang. Wajahnya serius. "Anda koma selama 3 hari." 3 hari. Kata itu menghantam Nina lebih keras daripada jatuhnya tubuhnya ke lantai. "Anak saya," suaranya nyaris tak terdengar. Dokter menghela napas. "Kondisi Anda parah. Paru-paru lemah, tulang rusuk retak, tubuh sangat kelelahan. Jika Anda memaksakan diri bekerja lagi, resikonya kematian." Air mata Nina mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia tidak menahannya. Di kampung, telepon berdering tengah malam. Nenek Raka gemetar saat mendengar kabar itu. Kata rumah sakit dan kritis terdengar samar di telinga Raka, tapi cukup untuk membuat tubuhnya lemas. Raka menangis untuk pertama kalinya tanpa bisa dihentikan. "Ibu jangan mati, Raka janji belajar." Beberapa hari kemudian, Raka datang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Saat ia masuk ke ruang rawat, langkahnya ragu. Nina membuka mata dan melihat anaknya berdiri di sana. Lebih tinggi, lebih dewasa, namun dengan tatapan yang penuh luka. "Ibu," suara Raka pecah. Nina mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak sanggup. Air mata mengalir deras. "Maafin ibu," katanya terbatah. Raka mendekat, memeluk tangan ibunya erat. "Kenapa ibu nggak bilang kalau ibu sakit?" Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Nina menangis keras, tangis yang selama bertahun-tahun ia pendam. Tangis seorang ibu yang menyiksa dirinya sendiri demi cinta. "Aku takut pulang tanpa apa-apa," bisiknya. Raka menggeleng, air matanya jatuh ke spray. "Raka cuma mau ibu hidup." Kalimat sederhana itu menghancurkan seluruh benteng Nina. Di ruang rumah sakit yang sunyi, Nina akhirnya sadar. Semua pengorbanan ini hampir merenggut satu-satunya alasan ia bertahan. Dokter memberi keputusan tegas. Nina harus berhenti bekerja, harus pulang. Tidak ada tawar-menawar. Tubuhnya sudah terlalu lama dipaksa. Malam itu, Nina menatap langit-langit kamar rumah sakit. Ia memikirkan uang, mimpi, rencana pulang yang belum sempurna. Tapi kini ada satu ketakutan yang jauh lebih besar. Kehilangan Raka selamanya. Ia menggenggam tangan anaknya erat. "Ibu pulang, Nak, meski belum sempurna." Raka mengangguk sambil menangis. "Yang penting ibu ada." Disitulah Nina mengerti. Penderitaan ini sudah mencapai puncaknya, dan hidup memberi ia satu kesempatan terakhir untuk memilih. Kereta itu melaju pelan.
seolah memberi waktu pada Nina untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Di balik jendela, pemandangan kampung halaman mulai terlihat. Sawah hijau, rumah-rumah sederhana, dan langit yang terasa lebih dekat. Nina duduk diam, tangannya menggenggam erat tas kecil berisi pakaian seadanya dan obat-obatan. Ia pulang, bukan sebagai pemenang, bukan dengan tabungan besar, tapi dengan nyawa yang masih tersisa. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Setiap tarikan nafas masih terasa berat. Namun di sampingnya, Raka duduk tenang. Sesekali ia melirik ibunya, memastikan Nina benar-benar ada di sana. Bukan di layar ponsel, bukan dalam suara rekaman, tapi nyata. "Ibu capek?" tanya Raka pelan. Nina tersenyum tipis. "Capek, tapi bahagia." Kata bahagia terasa asing di lidahnya, namun hangat di dada. Sesampainya di rumah, Nina disambut oleh kesederhanaan yang dulu ia tinggalkan. Rumah kecil, catnya mengelupas, tapi penuh kenangan. Ia duduk di teras, menghirup udara sore yang lembut. Air matanya jatuh tanpa disadari. Selama ini ia mengejar mimpi terlalu jauh, sampai lupa bahwa rumah adalah tempat ia ingin kembali hidup, bukan sekedar pulang membawa uang. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Nina tak lagi bangun sebelum subuh untuk bekerja berat. Kini ia bangun untuk menyiapkan sarapan. Tangannya masih gemetar saat mengaduk sayur. Nafasnya masih pendek, tapi hatinya jauh lebih tenang. Ia bekerja kecil-kecilan di kampung. Menjahit, membantu tetangga. Penghasilannya tak seberapa, namun setiap rupiah terasa jujur, tanpa rasa takut kehilangan nyawa. Raka melihat perubahan itu. Ibunya lebih sering tersenyum, lebih sering duduk menemaninya belajar, lebih sering hadir. Suatu malam, listrik padam. Nina dan Raka duduk di teras dengan cahaya lilin kecil. Angin berhembus pelan. Raka memecah keheningan. "Bu, Raka mau bilang sesuatu?" Nina menoleh. "Apa, Nak?" Raka menunduk. "Raka dulu pengen jadi dokter biar bisa bikin ibu bangga. Tapi sekarang, Raka pengen jadi apapun asal ibu sehat." Kalimat itu membuat dada Nina sesak. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit atau lelah, melainkan karena kesadaran. "Ibu minta maaf, Nak," ucapnya lirih. "Selama ini ibu pikir ibu harus menderita supaya kamu bahagia." Raka menggeleng pelan. "Raka bahagia kalau ibu hidup." Nina memeluk anaknya erat. Pelukan yang selama bertahun-tahun hanya bisa ia bayangkan. Dalam pelukan itu, semua luka yang tak pernah ia ceritakan seolah runtuh satu persatu. Malam itu Nina menulis surat, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, tentang cinta yang salah arah. Dan di akhir surat itu, ia menulis satu kalimat. "Aku berhak hidup, bukan hanya berkorban demi membuktikan apapun." Hari demi hari berlalu. Luka Nina mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Batuknya kadang datang. Tubuhnya tak sekuat dulu, tapi jiwanya lebih utuh. Di suatu pagi, Nina mengantar Raka ke sekolah. Anak itu berjalan masuk gerbang, lalu menoleh dan melambaikan tangan. Nina melambai balik, air mata menggenang. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia ada. Di bawah langit kampung yang sederhana, Nina berdiri dengan nafas pendek, namun hati yang lapang. Ia memang tidak membawa pulang kekayaan, tapi ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesempatan untuk hidup, mencintai, dan tidak lagi menyiksa diri demi membuktikan apapun. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Nina merasa cukup. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Cerita Nina bukan sekadar tentang penderitaan, tapi tentang cinta seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya demi masa depan anaknya. Namun dari kisah ini, kita belajar bahwa pengorbanan tanpa batas juga bisa melukai diri sendiri. Pesan moral. Kadang,
Kita terlalu sibuk berjuang sampai lupa bahwa hidup juga perlu dijaga, bukan hanya dikorbankan. Berjuanglah untuk orang yang kita cintai, tapi jangan sampai kehilangan diri kita sendiri. Karena orang yang kita cintai tidak pernah menginginkan kita hancur demi mereka. Untuk para ibu dan pejuang hidup. Jika hari ini kamu lelah, jika kamu berjuang dalam diam, ingatlah kamu tidak sendiri. Kamu berharga, kamu pantas hidup dengan bahagia. Doa untuk para penonton. Semoga siapapun yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah, dan dimudahkan setiap langkah perjuangannya. Semoga lelahmu hari ini diganti dengan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Amin ya robbal alamin. Interaksi penonton. Kami ingin lebih dekat dengan kalian. Tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton video ini. Cerita kalian bisa jadi penguat bagi penonton lain yang sedang berjuang. Ajakan subscribe. Jika kamu menyukai cerita-cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa subscribe channel Perjalanan Hidup. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya tentang kehidupan, perjuangan, dan harapan. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti bagi kami. Disclaimer. Cerita dalam video ini adalah karya fiktif yang dibuat untuk tujuan hiburan dan pembelajaran. Jika terdapat kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak disengaja. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau penyebutan nama yang kurang berkenan.